Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke video tentang stem cell atau dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut dengan nama sel punca. Ya, oke. Untuk konsep-konsep pembahasan teman-teman sudah bahas kemarin. Jadi nanti ini saya cuma menambahkan di bagian-bagian yang perlu ditambahkan saja. Ya, konsep kemarin pas diskusi teman-teman sudah membahas di sini. Kemudian karakteristik secara umum sudah. Ini juga nanti saya tambahkan sedikit. Kita ulangi sedikit saja. Pemanfaatan juga ada banyak di pemanfaatannya. Kemudian ini teman-teman kemarin juga sudah membahas, tapi kita akan ulangi lagi di bagian potensi stem cell seperti itu ya. Oke, nah untuk sejarah stem cell ini tidak saya bahas secara rinci ya, teman-teman di sini bisa membaca sendiri. Yang pada intinya adalah perkembangannya itu memang sudah dimulai sejak 1900-an awal ya, dan baru pada tahun 2010-an itu stem cell ini sudah mulai dikenal luas oleh masyarakat. Ini juga tahapan-tahapan yang sudah disusun oleh kelompok ini ya, masing-masing kelompok kemarin. Saya cuma mengambil sebagian. Ini juga sudah dari sebagian kelompok saya ambil. Ya, di sini disebutkan bahwa stem cell atau sel punca adalah jenis sel yang memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri secara tak terbatas dan memiliki potensi untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang berbeda di dalam tubuh. Tentunya fungsi ini nanti kita akan bagi lagi menurut jenis stem cellnya ya. Tapi inti dari keseluruhan stem cell itu adalah seperti itu. Nah ini kayak intinya seperti itu. Kita lanjut untuk karakteristik stem cell yang tadi definisinya sudah dijelaskan oleh teman-teman ya. Ada dua hal mendasar dari stem cell ini atau sel punca. Yang pertama, stem cell ini memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri. Sebenarnya ini yang pertama dulu, memperbarui atau meregenerasi dirinya atau memperbanyak diri ya. Kemudian yang kedua adalah berdiferensiasi. Itu yang ini ya, maksudnya seperti apa akan kita bahas di belakang. Nah oke, sebentar. Oke, totipoten. Oke, memperbanyak diri dan berdiferensiasi. Ya, ini saya ambil dari teman-teman. Pokoknya yang kalau nggak ada tulisan ini tambahan, ini saya yang nambahin kalau ada tulisan kayak gininya. Nah, ini dari teman-teman juga, bahwa sebelum kita masuk mengenai apa itu memperbanyak diri atau meregenerasi tadi ya, dan kemudian berdiferensiasi, kita harus mengetahui dulu beberapa penggolongan stem cell ya, dan kali ini didasarkan dari sifat potensinya ya, seperti ini. Nah, kita agak next dulu ke sini karena di sini saya sudah tulis di sini ya. Sel potensi. Sel potensi itu apa? Artinya adalah yang ini. Cell's ability to differentiate into other cell types. Artinya seberapa besar sel itu memiliki kemampuan untuk berkembang dan berdiferensiasi menjadi sel yang lain, seperti itu. Nah, berdasarkan potensinya, maka kita dapat golongkan menjadi 4. Yang pertama adalah totipoten. Secara urutan yang paling besar potensinya adalah totipoten, kemudian menurun potensinya menjadi pluripoten, kemudian menurun lagi menjadi multipoten,
dan yang paling bawah potensinya, artinya dia kemampuan untuk berdiferensiasinya, jumlah di mana dia bisa menjadi apapun itu paling kecil adalah unipotent. Ya, urutannya seperti itu. Maksudnya seperti apa? Teman-teman bisa baca di sini. Totipotent, pluripotent, multipotent, dan unipotent. Ya, kita masuk ke totipotent dulu. Totipotent itu merupakan sel punca yang paling awal. Ya, paling awal ketika kita masih berupa zigot dan sudah berkembang menjadi morula, maka disitulah sel punca itu akan dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel di dalam tubuh, termasuk masih dalam proses sel embrionik seperti itu. Kemudian dari sel embrionik dan sel morula tersebut yang bersifat totipotent, kita akan terus berkembang dan dihasilkanlah sel yang berupa embryonic stem cell yang nanti kita akan bahas di belakang ya, ketika kita masih dalam embrio. Dan pada saat embryonic stem cell itu berdiferensiasi, tingkatannya adalah sudah menurun, yaitu pluripotent. Ya, pluripotent itu tingkat kemampuan dia untuk berdiferensiasi menurun. Kenapa? Karena sel punca yang pluripotent ini dia bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel dalam tubuh, akan tetapi tidak dapat membuat sel embrionik lagi. Dia hanya dapat berdiferensiasi menjadi yang lain dan jumlahnya hingga sampai 200 jenis. Seperti itu. Kemudian untuk multipotent menurun lagi ya. Dari potensi mungkin seperti ini tingkatannya ya. Yang ini 100, ini 1, seperti itu kalau kita presentasikan. Kemudian multipotent ya, di sini adalah sel punca itu akan berada pada tahapan yang dia tetap dapat berdiferensiasi, akan tetapi pada keadaan yang jauh lebih terbatas. Biasanya sel-sel punca ini dia sudah ada fungsinya masing-masing. Seperti contohnya adalah sel punca yang nantinya akan berada di sumsum tulang yang berupa misalkan hematopoietic stem cell, kemudian yang berada di kulit yang nantinya akan menyusun epidermis, dermis, dan sebagainya menjadi beberapa jenis sel. Kemudian kalau hematopoietic stem cell ini, yang ini calon-calon nantinya bisa jadi sel darah merah, kemudian sel darah putih, dan lain-lain. Itu parentnya atau orang tuanya atau asalnya adalah stem cell yang dinamakan hematopoietic stem cell yang sifatnya adalah multipotent. Kalau ini tingkatannya udah di organ. Kemudian turun ke bawah nanti menjadi unipotent. Nah, unipotent ini yang paling kecil potensinya. Itu sel punca ini dapat berdiferensiasi hanya menjadi satu jenis sel saja sesuai lineage-nya. Lineage itu kayak jalurnya seperti itu. Kalau dia sebagai stem cell yang menyusun kulit epidermis, nantinya dia akan tetap menyusun hanya di kulit epidermis saja, seperti itu. Nah, ada stem cell satu ini, kemudian dia nanti membelah, sebagian tetap menjadi stem cell dan sebagian akan berdiferensiasi menjadi epitel, misalkan pada usus seperti itu. Nah, epitel pada usus ini yang saya tahu dia punya lifetime atau half-life itu intinya kayak gini. Dia hidup di tubuh kita mungkin hitungannya hari sampai minggu seperti ini. Kemudian dia akan rusak dan mati. Oleh karena itu tubuh kita harus terus mensuplai usus kita dengan melapisi permukaan perunan usus itu dengan epitel yang baru. Nah, kita ambil dari stem cell ini. Kemudian stem cell ini akan membelah, tetap menjadi stem cell, dan yang satunya dia akan berdiferensiasi kembali menjadi epitel yang baru yang akan melapisi usus kita.
dan begitu seterusnya, karena setiap sel di dalam tubuh kita itu memiliki lifespan atau pokoknya life-nya lah, umurnya sendiri-sendiri, bisa beda-beda antara satu sel dengan sel lainnya. Seperti sel darah merah ini yang bisa ratusan hari ya, ratusan atau puluhan, saya harus cross check lagi, tapi sekitar segitulah ya, sekian 10 sampai 100-an hari. Nggak kebaca, maaf ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini yang kita sudah bahas tadi ya, dari mulai terbentuknya zigot awal, kemudian terbentuknya perkembangan berupa morula yang dia sifatnya totipoten, kemudian akan berkembang lagi menjadi blastocyst yang nantinya akan bersifat sebagai pluripoten karena merupakan lineage awal dari ini ya, inner cell ini. Nantinya dia akan berkembang menjadi berbagai macam organ-organ yang di dalam menyusun tubuh kita ya. Kemudian sel-sel lineage ini yang endoderm ini nantinya akan berkembang menjadi, contohnya adalah respiratory system, kemudian di sini nanti akan menjadi circulatory system, kemudian yang ectoderm lain ini nanti akan menjadi saraf. Kemudian ada masing-masing jenis stem cell di sini yang bersifat unipoten. Ketika terjadi kerusakan pada sel tersebut, maka tugasnya disinilah sel punca itu akan berdiferensiasi dan proses regenerasi seperti itu. Nah, ketika kita bicara mengenai perbedaan secara potensi, maka kita mendapat 4 jenis seperti ini. Nah, selain itu kita juga dapat bedakan sel punca mengenai kita langsung ke sini ya, mengenai tingkat pluripotensinya ya. Kemudian berdasarkan sumbernya, sumber dari sel punca itu dapat kita dapatkan ada 2 macam. Yang pertama sel punca dewasa dan yang kedua adalah sel punca embrionik. Ya, sel punca dewasa itu kita dapatkan dari embrio yang umurnya 3-5 hari. Kemudian sel punca embrionik itu di sini ya, yang ini. Sel punca embrionik itu dapat kita dapatkan di banyak bagian tubuh. Kok embrionik? Yang dewasa, yang ini. Yang dewasa itu kita bisa dapatkan di berbagai macam tempat di tubuh seperti itu. Yang ini yang dewasa. Ya, nah untuk sifat potensinya tadi kita sudah bahas bahwa yang embrionik itu dia sifatnya pluripoten, dan yang dewasa ini dia sifatnya multipoten hingga yang unipoten. Kalau kita bagi menjadi 2 seperti ini berdasarkan sumbernya ya. Oke, dan sel punca dewasa itu tersebar di berbagai macam bagian tubuh kita. Ada di bagian mata, kemudian ada di otak, ada di intestinal yang kita sudah bahas tadi ya, yang meregenerasi epitel intestinal dan lain-lain. Teman-teman bisa baca ini nanti ya. Ini nanti saya naikkan, ini kok agak ke bawah, harusnya di sini. Oke ya, contohnya nih teman-teman nanti baca sendiri ya, ada di kulit, ada di otak, ada di sum-sum tulang dan lain-lain. Ini tadi kita sudah bahas hematopoietik ya, HPC. Oke. Oke, ini dari teman-teman juga bisa teman-teman baca ya. Ini saya copy paste dari slide PPT teman-teman. Ini juga saya kopas dari slide PPT teman-teman mengenai pemanfaatan sel di stem cell ya. Stem cell atau sel punca di bidang kesehatan. Oke. Jadi intinya adalah sifat regenerasi
dan potensi dari stem cell kita gunakan untuk melakukan perbaikan di tubuh kita. Seperti itu. Salah satunya misalkan untuk orang diabetes, Parkinson dan sebagainya yang mereka mengalami kerusakan di sel-selnya. Contohnya di Pulau Langerhans, ini ada di pankreas ya. Ketika terjadi kerusakan, maka pankreas itu tidak akan bekerja dengan baik, maka kita gunakan stem cell untuk meregenerasi sel-sel yang ada di sini sehingga pankreas itu akan bekerja dengan normal kembali. Kemudian ini teman-teman juga menyebutkan hematopoietik. Oke, ini hematopoietik yang tadi ya, yang nantinya dia akan berdiferensiasi menjadi sel-sel darah. Dan sel-sel darah itu ada banyak, ada trombosit, ada leukosit, ada platelet dan sebagainya, yang merupakan komponen normal dari darah. Nah, ketika seseorang mengalami kelainan dari sel-sel darah ini yang tidak dapat memproduksi atau terjadi gangguan, maka kita bisa bantu mereka dengan cara memberikan HPC ini agar nanti HPC ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi komponen-komponen yang berguna bagi tubuh dan lain-lain. Ini teman-teman baca ya, silakan. Untuk lengkapnya ada di, saya juga sudah upload untuk seluruh kelompok dari seluruh kelas ya, teman-teman bisa kalau ingin baca-baca juga bisa di situ. Saya cuma menambahkan di yang tadi aja. Ini juga sudah dijelaskan kemarin oleh teman-teman yang presentasi bahwa stem cell itu bisa dilakukan di banyak banyak kemanfaatkan. Ada diabetes tadi sudah, kemudian ada skin replacement yang kulitnya rusak atau gimana, terus kita regenerasi lagi, kemudian Parkinson, ada stroke dan lain-lain ya. Ini hanya tambahan. Oke, ini juga sudah dari teman-teman, dan intinya adalah yang saya tambahkan adalah mengenai yang ini ya, ini ya, ini teman-teman harus dibaca-baca yang ini. Oke, jadi mungkin itu nanti teman-teman bisa lihat di PPT, nanti kita lanjut ke video yang kedua ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.